Halo, Assalamualaikum. Welcome back to Cece Macan. Nah, hari ini aku mau cobain nasi padang. Nasi padangnya aku pesen pakai rendang sama pakai perkedel, kemudian pakai kuah gulainya. Ini dia. Oh ya, buat teman-teman yang punya rekomendasi tempat makan atau restoran atau mungkin makanan dan minuman yang bisa aku review, boleh komen di video aku ya. Ini restonya di GoFood. Come stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Yes, you'll be in my heart. No matter what they say, you'll be here in my heart always. Why can't they understand the way we feel? They just don't trust what they can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. You'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Don't listen to them, 'cause what do they know? We need each other to have and to hold. They'll see in time, I know. When destiny calls you, you must be strong. I may not be with you, but you got to hold on. They'll see in time, I know. Show them together, 'cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Nah, sekarang aku mau cobain nasi padangnya. Ini aku pakai alat makan sendiri. Kayaknya sih enak banget ya, dan ini nasinya tadi banyak banget sampai tumpah. Sempat tumpah. Ini dia biasa ada kasih sayuran, kuah gulai, ada sambal hijau ini juga, tadi aku lihat nih sambal hijaunya udah kecampur sama nasi. Ini rendangnya besar nih, ditutup sama nasi. Ini dia rendangnya sama perkedelnya juga besar ya. Aku makan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Kita coba nasinya dulu pakai kuah gulai. Nasi padang itu emang the best ya. Ini aku cobain rendangnya sama nasi. Ini dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya lembut, bumbunya berasa banget, ini enak. Nah, aku sekarang mau cobain perkedelnya. Ini enak banget. Nah, sambal hijaunya tadi aku sempat kena dikit, dan itu nggak terlalu pedas, jadi enak ya. Ini sama sayurannya juga. Ini enak banget. Nasi Padang ini sebenarnya salah satu, bukan nasi Padang doang, bukan nasi Padang aja sih, ini lebih ke rendangnya yang aku informasikan. Jadi itu merupakan salah satu makanan yang bersejarah sebenarnya. Enak banget. Jadi kata rendang itu sendiri itu sebenarnya berasal dari bahasa Minangkabau, yaitu marandang, yang berarti proses memasak santan hingga kering. Nah, rendang itu merupakan hidangan berbasis daging sapi yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah khas hingga menghasilkan tekstur yang kering dan berwarna hitam kecoklatan kayak gini ya. Jadi kayak coklat tua gitu. Nah, rendang itu juga memiliki dia kan makanan khas Sumatera Barat ya, tapi dia juga memiliki sejarah yang panjang. Jadi dia itu ada hubungannya dengan India dan Timur Tengah. Jadi penggunaan rempah-rempah seperti kunyit, lengkuas, dan cabai itu diperkirakan berasal dari pengaruh perdagangan dengan India dan Timur Tengah pada abad ke-13 hingga ke-16 ketika pedagang muslim masuk ke Nusantara gitu. Nah, dalam buku Tambo Alam Minangkabau atau naskah sejarah Minangkabau, rendang itu disebut sebagai makanan yang dipersembahkan dalam upacara adat dan perjamuan kerajaan. Bagus banget ya. Artinya ini sebenarnya makanan mewah. Nah, ada catatan lain juga nih yang menyebutkan bahwa pada abad ke-16 hingga ke-19 orang Minang sering membawa rendang dalam perjalanan jauh ke Malaka atau daerah rantau lainnya karena daya tahannya yang lama. Memang rendang ya udah terkenal ya, tinggal dipanasin lagi itu makin enak makanannya gitu. Nah, masyarakat Minangkabau itu dikenal dengan budaya merantau sehingga rendang itu menjadi makanan yang cocok nih untuk melakukan perjalanan panjang karena bisa bertahan hingga beberapa minggu tanpa pendingin. Hebat ya, padahal daging ini kan gitu. Nah, ada catatan sejarah Belanda abad ke-19 menyebutkan bahwa rendang adalah bekal utama para saudagar Minang saat berdagang ke Pulau Jawa, Malaysia, dan Singapura. Nah, rendang ini mulai dikenal luas di dunia sejak ditetapkan sebagai makanan terenak di dunia oleh CNN pada tahun 2011 dan 2017 dalam kategori World's 50 Best Foods. Jadi ini merupakan makanan paling enak dan sudah diakui ya oleh dunia. Nah, rendang itu telah beradaptasi di berbagai negara. Jadi ada di Malaysia, Singapura, di Eropa, dan di Amerika.
Kalau di Malaysia, versi rendangnya itu lebih basah dengan tekstur kuah yang lebih kental. Sedangkan kalau di Singapura, itu digabung dengan masakan Melayu dan sering ditemukan di restoran Padang yang di Singapura ya. Kemudian di Eropa dan Amerika itu juga mulai banyak dijual dalam bentuk kalengan atau makanan siap saji. Gitu. Nah, rendang sendiri itu sebenarnya memiliki filosofis yang bagus. Jadi ada makna budayanya gitu. Jadi rendang itu kan terdiri dari daging sapi. Daging sapi itu merupakan simbol Niniak Mamak atau pemimpin adat, lambang kebangsawanan dan kekuatan masyarakat. Kemudian ada dipakai juga santan. Nah, santan itu merupakan simbol Cadiak Pandai atau kaum intelektual berperan sebagai penyeimbang sosial. Ada juga cabai. Cabai itu sebagai simbol alim ulama atau agama yang memberikan ketegasan dan arah hidup. Kemudian dipakaikan juga rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ini sebagai simbol masyarakat, di mana masyarakat itu kan beragam elemen yang bersatu untuk menciptakan keseimbangan gitu. Nah, ini ada beberapa cerita lah ya. Jadi ada kisah lah ya, ini mungkin fiktif atau apa, aku cuman ketemu aja, aku bacain. Jadi dikisahkan itu ada seorang pemuda Minang yang hendak merantau ke negeri seberang. Nah, sebelum pergi, ibunya itu memasakkan makanan yang bisa bertahan lama, yaitu daging sapi yang dimasak dalam santan dan rempah-rempah hingga kering. Nah, si ibunya ini nih, dia bilang di setiap serat rendang ini ada doa ibu, jangan lupa pulang. Gitu. Jadi ketika setiap kali si pemuda ini memakan rendang di negeri jauh, ia akan merasakan kehangatan rumah. Karena jadi setelah bertahun-tahun, rindunya dia membawa dia kembali ke kampung halaman. Makanya sejak saat itu, rendang itu juga menjadi simbol cinta keluarga dan perantauan Minangkabau. Gitu. Nah, selain rendang, ini kan aku pesen perkedel juga. Nah, perkedel itu juga sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, yaitu frikadel, yaitu hidangan berbasis daging cincang yang dibentuk bulat dan digoreng. Ini kan bentuknya bulat, digoreng lagi. Cuman kalau di Belanda ada dagingnya, daging cincangnya. Nah, pada masa kolonial Belanda, masyarakat Nusantara mulai mengadaptasi hidangan ini. Tetapi karena daging itu mahal, bukan mahal banget sih ya, lebih mahal lah ya pasti daging. Mereka itu menggantinya dengan kentang tumbuk sebagai bahan utama. Gitu. Nah, kalau di daerah Jawa, biasanya tuh perkedel menjadi makanan pendamping dalam tumpeng dan kenduri, melambangkan keseimbangan rasa dalam kehidupan. Sedangkan kalau misalkan di Sumatera, perkedel sering ditemukan dalam masakan Minang sebagai pelengkap nasi kapau. Nah, kalau di Sulawesi, perkedel juga ada dalam bentuk perkedel jagung, yang menggunakan jagung sebagai pengganti kentang, gitu. Kalau di Malaysia dan Singapura, perkedel itu sering dikenal dengan nama begedil atau begedil. Dan biasanya itu digunakan sebagai pelengkap soto ayam. Kalau misalkan di Eropa itu sendiri masih banyak ditemukan juga ya, tapi kan tadi namanya itu ya frikadel. Nanti yang tahu cara pronunciation yang benar boleh di komen ya, aku nggak tahu. Nah, itu sering ditemukan juga dalam bentuk aslinya sebagai hidangan daging gitu. Nah, perkedel pun juga memiliki beberapa makna atau filosofi, yaitu yang pertama itu melambangkan keteguhan dalam ujian hidup, dimana kentang ini kan dihancurkan, dicampur bumbu, lalu dibentuk kembali sebelum digoreng. Nah, ini melambangkan bahwa manusia itu bisa mengalami kehancuran dalam hidup, tetapi bisa bangkit lagi. Kemudian melambangkan juga sebagai adaptasi dan fleksibilitas, di mana dari daging ke kentang, perkedel adalah contoh sempurna bagaimana budaya asing bisa beradaptasi dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Nah, yang terakhir sebagai peran pendamping yang kuat, di mana dalam budaya Jawa, perkedel sering hadir dalam tumpeng sebagai simbol harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan. Gitu.
Tuh. Jadi bagus sekali ya, ini filosofisnya semuanya bagus. Dan masakannya enak ya, udah terkenal lah ya, Padang tuh memang the best. Makanan penyelamat bagi orang-orang lapar. Dan ini enak sekali, dan ini bukanya juga sampai malam ya. Tadi udah aku spill juga di video. Bagi warga Tangerang yang mau pesen, boleh banget order di GoFood atau datang langsung ke restorannya. Tadi udah aku share juga alamatnya di mana. Dan bisa diorder sebagai makan malam, sarapan, makan siang. Ini makan nasi sama bumbunya aja udah enak. Ini makan rendangnya. Alhamdulillah, sekarang kita udah selesai review nasi Padang rendang dengan perkedelnya. Kita juga udah tahu asal-usul dan sejarahnya seperti apa. Next, kita akan review makanan menarik lainnya lagi. Jangan lupa yang punya rekomendasi makanan, minuman, atau restoran, atau tempat makan apapun yang bisa aku review, boleh komen di kolom komentar di video ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa terus ikuti channel Cece Macan. Terima kasih. Assalamualaikum. See you. Bye-bye. Thank you all for watching this here video.